Data kasus jumlah pasien positif virus corona atau COVID-19 terbaru di Indonesia terus menunjukkan peningkatan. Sejak diumumkan kasus terkonfirmasi positif pertama oleh Presiden Indonesia, jumlah kasus positif COVID-19 di Indonesia kini sudah melebihi angka 3.000. Di sisi lain, angka kematian akibat COVID-19 juga masih meningkat. Rasio kematian pasien COVID-19 di Indonesia saat ini berkisar dari 8 hingga 9%. Kasus positif COVID-19 sudah menyebar di 32 provinsi, di mana penambahan kasus masih terjadi di sejumlah provinsi. Kecepatan penularan ini dimungkinkan dari riwayat kontak, baik dari orang yang kemungkinan positif secara langsung maupun tidak langsung. Jika demikian, akankah orang-orang akan tetap bersikap santai dan meremehkan pandemi virus corona? Untuk menghadapi pandemi COVID-19, kita butuh persepsi yang sama terhadap resiko. Pandemi sulit ditanggulangi jika masih ada sebagian besar orang yang memandang remeh bahayanya, sehingga masih saja melakukan aktivitas yang justru memperparah pandemi. Grafik jumlah orang dalam pemantauan atau ODP, pasien dalam perawatan atau PDP, dan pasien positif COVID-19 terus bertambah. Tidak hanya orang yang dikenakan label tersebut, semua orang pun merasa khawatir karena jumlah tersebut tidak berbanding lurus dengan pasien yang sudah dinyatakan sembuh. Setiap hari, berita di media menampilkan berbagai berita mengenai pandemi COVID-19. Masalahnya, banyak berita yang berisikan hal-hal yang buruk. Hanya sedikit sekali yang membicarakan tentang keberhasilan penanggulangannya ataupun cerita dari mereka yang telah berhasil sembuh. Banyak yang menjadi merana karena corona. Energi fisik dan mental pun terkuras karenanya. Keterpaparan yang tinggi terhadap informasi atau berita, baik itu dari media massa seperti televisi, surat kabar, atau media berita online, serta jejaring media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan Twitter, sangat berdampak pada munculnya pikiran dan emosi negatif pada sebagian orang, yaitu munculnya perasaan takut, cemas, khawatir yang berlebihan, dan berujung pada kondisi pikiran yang tidak tenang, hati yang tidak damai, dan sulit tidur. Belakangan ini, banyak orang yang mengeluhkan mengalami sakit kepala, tegang bahu, sulit tidur, mual, sakit perut, bahkan merasa mengalami gejala serupa dengan COVID-19 seperti demam, flu, batuk kering, tenggorokan sakit, dan susah bernafas. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Selain karena faktor genetik, kurangnya waktu istirahat dan tidur yang berkualitas, serta terpapar oleh virus kuman atau bakteri, faktor tekanan psikologis dapat menurunkan daya tahan tubuh seseorang, yang pada akhirnya menyebabkan seseorang menjadi lebih mudah sakit. Adanya penyakit fisik yang disebabkan oleh faktor psikologis, umumnya dikarenakan oleh beban psikologis dan banyaknya emosi negatif yang terus berulang, serta rendahnya kemampuan menyelesaikan masalah, sehingga hal tersebut akan muncul dalam bentuk fisik, seperti mengalami kelelahan padahal tidak sedang melakukan kegiatan yang terlalu berat. Hal ini dikenal dengan istilah psikosomatis. Secara sederhana, psikosomatis adalah masalah yang ada di pikiran dan batin seseorang, yang mana wujudnya timbul dalam bentuk keluhan fisik, umumnya di bagian perut, dada, dan kepala, seperti sakit kepala, sesak nafas, mood yang mudah berubah, dan lain sebagainya. Gangguan psikosomatis yang dialami setiap individu akan berbeda-beda, namun dapat dialami pada semua rentang usia. Beberapa penelitian menyebutkan bahwa kondisi ini lebih rentan dialami pada usia produktif, dengan beban psikososial yang lebih tinggi, seperti adanya beban pekerjaan dan finansial. Masalah mental emosional yang tidak tertangani secara baik dapat mengakibatkan ketidakseimbangan fungsi tubuh dan menurunkan daya tahan tubuh, sehingga dapat mengakibatkan gangguan fisik. Kondisi ini juga dapat memperparah orang yang telah memiliki penyakit fisik kronis tertentu sebelumnya, yaitu mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah seperti lansia dan orang-orang dengan kondisi penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, penyakit autoimun, kondisi pernafasan yang tidak prima, riwayat tumor atau kanker, dan sejenisnya. Banyak orang yang mengalami psikosomatis setelah mengalami situasi yang sangat buruk seperti yang sedang kita hadapi, yaitu pandemi COVID-19. Keluhan dapat muncul ketika membaca, mendengar, dan menonton tayangan atau informasi yang negatif. Apabila terus-menerus terpapar informasi buruk, maka akan tersimpan dalam ingatan bawah sadar dan baru akan hilang setelah dilakukan usaha secara sadar untuk mengganti informasi negatif tersebut dengan informasi yang lainnya. Keluhan psikosomatis akibat COVID-19 dapat diatasi melalui beberapa tips berikut. Yang pertama, dapatkan informasi yang berkualitas baik dari sumber yang terpercaya, akurat, dan terukur untuk menambah pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi pandemi COVID-19.
Mengetahui berapa banyak orang yang terinfeksi, meninggal, dan sembuh secara terus-menerus dapat membuat psikis Anda terganggu. Semakin seseorang membaca dan mengingat gejala-gejala COVID-19, semakin sering informasi ini diulang dan dimunculkan dalam pikiran, sehingga akan semakin kuat pula informasi tersebut. Sebisa mungkin, batasi akses ke media sosial, lalu rasakanlah perbedaannya. Yang kedua, bekali diri dengan informasi untuk mengakses bantuan jika diperlukan. Bila merasa tidak enak badan dan mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, sesak nafas yang berkepanjangan, segera periksakan kesehatan di rumah sakit terdekat. Mengetahui keadaan kesehatan akan jauh lebih baik untuk melindungi diri dan keluarga dari kemungkinan tertular penyakit ini. Ingatlah bahwa COVID-19 dapat disembuhkan jika mengikuti aturan dan prosedur dengan baik dan benar. Yang ketiga, jaga rutinitas harian Anda atau buatlah rutinitas baru di masa penerapan social distancing. Gunakan banyak waktu di rumah dengan membaca buku-buku positif, berolahraga ringan, bercengkrama tentang hal yang menyenangkan bersama keluarga, menonton film atau video komedi, mendengarkan musik yang bergembira sambil bernyanyi, relaksasi, beribadah, memasak, membuat kerajinan tangan, atau hal positif lainnya yang Anda sukai yang dapat membuat pikiran dan perasaan Anda lebih tenang dan bahagia. Normal dan wajar saja bila Anda merasakan emosi negatif seperti takut atau khawatir pada situasi krisis kesehatan ini. Namun, jika berlangsung secara terus-menerus, emosi negatif dapat memengaruhi kondisi fisik dan menurunkan sistem kekebalan tubuh. Seperti yang kita tahu, bahwa daya tahan tubuh yang kuat adalah hal yang sangat diperlukan pada situasi saat ini. Rubahlah mindset Anda. Virus corona belum tentu menyerang semua orang jika kita mengikuti peraturan dan prosedur yang ada. Sebarkan hal positif untuk diri sendiri dan lingkungan, serta bagikan informasi yang sifatnya menenangkan untuk kebaikan diri sendiri dan orang di sekitar Anda. Buatlah rencana praktis untuk melindungi diri Anda dan orang-orang terdekat Anda. Berikan dukungan emosional dan sosial kepada orang di sekitar Anda. Anda juga dapat mengakses layanan konsultasi psikologi online yang disediakan oleh Himpunan Psikologi Indonesia apabila kekhawatiran, kecemasan, dan kegelisahan yang disebabkan oleh pandemi ini dirasa semakin mengganggu dan belum dapat teratasi. Tunjukkan empati Anda dan jangan mendiskriminasi mereka yang terinfeksi COVID-19 atau yang sedang berada dalam perawatan maupun pemantauan. Mereka yang terdampak pantas mendapat dukungan, belas kasih, dan kebaikan dari kita, sehingga dapat mempercepat penyembuhan dan meningkatkan kesehatan mental. Besar harapan bahwa pandemi COVID-19 ini akan berakhir dengan meninggalkan banyak hikmah bagi kehidupan kita. Mari bersama-sama kita berjuang melawan virus corona. Tingkatkan kesehatan fisik dan mental Anda selama COVID-19 dengan menjaga diri, tetap waspada, tetap tenang, dan tetap produktif selama di rumah. Dan yang terpenting, jangan lupa untuk terus bahagia.